Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3, kelas ST32 Hari ini kami akan melakukan praktikum mengenai pengujian daya serap dari popok bayi. Perkenalkan, nama saya Almira Saskia Yunus dengan NIM F3402414141. Saya Tessalnika Natalisa Siregar dengan NIM M0403241185. Saya Nabila Rusujuhanti dengan NIM G8401241021. Selamat menyaksikan. Tahu nggak sih guys, apa sih tujuan dari praktikum ini? Nah, jadi tujuan dari praktikum kita adalah untuk mengetahui apa saja kandungan yang terdapat di popok bayi sehingga dapat menyerap air. Alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada popok bayi, kemudian ada gelas, kemudian ada air, lalu ada mangkok yang kosong, dan juga ada gunting. Langkah pertama dari praktikum ini yaitu mengeluarkan isi dari popok bayi dengan digunting bagian dalamnya. Kemudian letakkan isi dari popok bayi ke dalam mangkok. Langkah selanjutnya adalah menuangkan air ke dalam mangkok yang berisi kapas dari popok bayi. Lalu aduk kapas dari popok yang sudah diberi air agar merata. Setelah itu, pindahkan kapas ke gelas plastik lalu padatkan. Setelah itu, tunggu selama 5 menit. Setelah itu, kita bisa mengamati hasil dari percobaan ini. Nah, setelah praktikum tadi, teman-teman penasaran nggak sih kenapa dan bagaimana popok bayi dapat menyerap air? Materials atau bahan-bahan Mami Poco Pants. Yang pertama, lapisan atas atau top sheet terbuat dari bahan non-woven polyolefin, polyester, kapas organik, dan minyak kelapa. Yang kedua, bantalan penyerap atau absorbent pad terdiri dari green non-woven, pulp, dan polimer dengan kadar 33,3%. Yang ketiga, lapisan belakang backsheet menggunakan film polyolefin sebagai pelapis bagian luar popok. Yang keempat, perekat atau tape dibuat dari bahan polyolefin untuk daya rekat yang kuat dan fleksibel. Yang kelima, karet elastis atau elastik terbuat dari polyurethane yang memungkinkan popok menyesuaikan bentuk tubuh bayi tanpa menyebabkan iritasi. Dan yang terakhir, struktur konstruksi atau construction menggunakan bahan styrene elastomer dan resin sintesis yang memberikan daya tahan dan fleksibilitas pada popok. Jadi, popok bayi dapat menyerap air dikarenakan mengandung hidrogel yang dapat menyerap air. Hidrogel yang umumnya digunakan pada popok bayi yaitu sodium polyakrilat atau biasa dikenal dengan super absorbent polymer atau SAP. Nah, polyakrilat ini jika berada di bawah tekanan mampu menahan cairan hingga 30 kali beratnya. Selanjutnya, pada material absorbent core yang biasa ditemukan di dalam popok bayi dapat berupa natrium polyakrilat, adalah polimer ionik yang terdiri dari rantai panjang unit monomer asam akrilat C3H4O2 yang mengalami polimerisasi dengan natrium hidroksida NaOH sehingga menghasilkan garam natrium dari polyakrilat. Reaksi kimianya dapat kita lihat di sini, di mana asam akrilat bereaksi dengan natrium hidroksida dan membentuk struktur yang mampu menahan air dalam jumlah besar. Karena sifatnya yang sangat hidrofilik, natrium polyakrilat mampu menyerap cairan berkali-kali lipat dari beratnya sendiri. Mekanisme penyerapan air pada popok bayi. Natrium polyakrilat memiliki molekul yang panjang dan berbentuk keriting, di mana sepanjang tepi molekul ini terdapat beberapa bagian bermuatan negatif yang secara alami menarik ion positif untuk melekat dan menjaga keseimbangan muatan. Ketika terkena air, ion Na+ atau natrium akan terlepas dan mengapung dalam larutan. Hal ini meninggalkan anion COO- di dalam rantai polimer yang kemudian menyebabkan perubahan dalam struktur polimer. Selanjutnya, ion COO- yang bermuatan negatif akan saling tolak-menolak, menyebabkan molekul polyakrilat meregang dan membentuk gel hidrofilik yang mampu menahan air dalam jumlah besar. Jadi, mekanisme ini memungkinkan popok bayi untuk menyerap dan menahan cairan dengan sangat baik, serta menjaga kulit bayi tetap kering dan mengurangi risiko iritasi. Kesimpulan dari praktikum uji daya serap popok bayi yaitu didapat bahwa popok bayi mampu menyerap air dikarenakan mengandung hidrogel berupa natrium polyakrilat. Polimer ini berinteraksi dengan molekul air dengan proses osmosis dan juga ionisasi.
Interaksi air dengan molekul Na+ yang terlepas ke larutan dan ion COO- yang saling tolak-menolak menyebabkan struktur polimer menenggang, kemudian menghasilkan pembentukan gel hidrofilik yang dapat menahan air dalam jumlah banyak. Sekian video dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.